Pembahasan takdir ini memang sangat membingungkan. Kenapa? Karena dari ayat-ayatnya juga seperti tampak membingungkan. Kita lihat di surat 57 ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Itu yang pertama. Ayat berikutnya, surat 3 ayat 26. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Nah, antara dua ayat ini menunjukkan bahwa di mana kita telah dituliskan segala sesuatunya. Kemudian juga di ayat yang ini Allah SWT lah yang menentukan segala-galanya, tergantung pada kehendaknya. Tapi jika kita lihat surat 13 ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada, apa-apa yang pada diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Nah, di sini lebih kepada kita sendiri yang harus menentukan nasib kita. Antara dua ayat yang tadi dan ini mewakili dari banyak ayat yang lain, tetapi pada intinya adalah sama, di mana sepertinya di sini ada sebuah pertentangan antara kebebasan kita dan ketetapan Tuhan. Ini yang kemudian menjadi teori Qadariyah dan Jabariyah, yang itu menjadi berkepanjangan, konflik berkepanjangan dalam sebuah teori takdir. Nah, di manakah letak ayat-ayat ini? Bagaimanakah cara mensinkronkannya? Ini yang akan kita bahas, sehingga ini polemik seperti ini tidak akan terjadi lagi, dan kita akan paham bagaimana mensinkronkan ayat yang tadi dan yang ini secara mekanisme. Mari kita masuk pada tahap mekanisme takdir. Banyak beberapa hal, ada kunci-kuncinya untuk memahami takdir ini, mekanisme takdir ini. Kunci yang pertama adalah ini. Kunci yang pertama itu bisa membedakan yang mana yang dimaksud dengan kekuasaan dan mana yang dimaksud dengan kehendak, dan apa yang dimaksud dengan aturan alam atau semesta raya ini. Jadi kita mengenal selama ini yang disebut dengan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, dan kita lihat orang-orang Barat bagaimana mengungkap banyak hal tentang hukum-hukum yang ada di alam semesta raya ini. Lalu bagaimana ini perpaduannya, memadukannya, dan di mana letak beda-bedanya. Kita akan masuk pada kekuasaan. Untuk memudahkan apa yang dimaksud dengan kekuasaan, ambil sebuah contoh, misalnya polisi. Pak polisi ini mempunyai kekuasaan untuk menilang. Jadi hanya polisilah yang berhak menilang kendaraan. Bagaimana dengan dokter? Dokter memiliki kekuasaan untuk membuat resep obat. Tergantung dia mau nulis apa, itu terserah dokter. Seperti tadi, apakah mau ditilang atau tidak, itu tergantung pada polisi. Kemudian yang berhak menerbitkan KTP adalah camat, bukan polisi, bukan dokter. Ini adalah kekuasaan. Jadi berkuasanya terhadap penerbitan KTP itu hanya ada pada camat. Ini kekuasaan. Apakah sebuah KTP akan ditandatangan atau tidak untuk bisa terbit,
itu terserah pada kekuasaan sang camat. Kita lihat ayatnya, maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini bicara tentang kuasa Allah. Jika Allah mau mengampuni seseorang atau tidak mengampuni seseorang, itu hak Allah, dan itu atas kuasanya. Hanya pada Allah lah kuasa untuk mengampuni atau menyiksa seseorang. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini bicara tentang Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka disinilah menunjukkan, ayat ini menunjukkan tentang kuasanya Allah akan segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Sekali lagi, ini bisa ayat Quran surat 3 ayat 26 ini ayat yang membicarakan tentang kekuasaan Allah. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka itulah kekuasaan Allah. Jika ada kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi kalau kata Allah baik, baik. Kalau kata Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Ayat ini sekali lagi bicara tentang bagaimana Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.